Halo guys, kembali lagi di channel ini. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas seputar filmografi dari aktris lagi, yaitu Anya Josephine Mary Taylor-Joy atau Anya Taylor-Joy. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow akun sosial media yang lainnya juga guys. Oke, mari kita mulai videonya guys. Anya Josephine Mary Taylor-Joy, kelahiran 16 April tahun 1996, adalah seorang aktris yang memenangkan beberapa penghargaan termasuk Golden Globe Award dan Screen Actor Guild Award. Selain nominasi untuk Primetime Emmy Award, pada tahun 2021 ia ditampilkan dalam daftar 100 berikutnya majalah Time tentang pemimpin baru yang membentuk masa depan. Lahir di Miami dan dibesarkan di Buenos Aires dan London, Taylor-Joy meninggalkan sekolah pada usia 16 tahun dan mulai mengejar karir aktingnya. Setelah peran televisi kecil, ia membuat debut filmnya dengan peran utama dalam film horor The Witch tahun 2015. Dia kemudian membintangi film horor Split tahun 2016 dan sequelnya Glass tahun 2019 dan komedi hitam Thoroughbreds tahun 2017. Dia memenangkan trofi Chopard di Festival Film Cannes tahun 2017, guys. Anya sejak itu muncul di musim kelima dan keenam dari serial televisi Peaky Blinders dari tahun 2019 sampai 2022 dan memerankan Emma Woodhouse dalam drama periode Emma tahun 2020. Dia menerima pujian kritis karena berperan sebagai Beth Harmon dalam miniseri Netflix The Queen's Gambit tahun 2020. Ia juga memenangkan beberapa penghargaan termasuk Golden Globe dan Screen Actor Guild Award. Oke, mari kita masuk ke lebih dalam guys. Kita masuk ke masa mudanya guys. Anya Taylor-Joy lahir pada 16 April tahun 1996 di Miami, Florida dari pasangan Dennis Alan Taylor, seorang mantan bankir dan penerima MBA dan OBE, dan Jennifer Marina Joy, seorang psikolog. Dia mengatakan kelahirannya di Miami adalah kebetulan, karena orang tuanya sedang berlibur di kota pada saat itu. Karena tempat kelahirannya, dia memegang kewarganegaraan Amerika, karena undang-undang kewarganegaraan jus soli negara itu. Ayahnya adalah orang Argentina keturunan Inggris dan Skotlandia, putra dari ayah berkebangsaan Inggris dan ibu berkebangsaan Argentina-Inggris. Ibunya lahir di Zambia dari ayah diplomat Inggris, David Joy, dan ibu Spanyol dari Barcelona. Dia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara, 4 diantaranya berasal dari pernikahan ayahnya sebelumnya. Taylor-Joy tinggal bersama keluarganya di Buenos Aires dan bersekolah di Northlands School sampai usia 6 tahun. Ketika keluarganya pindah ke daerah Victoria di London, dia fasih berbahasa Spanyol dan Inggris. Taylor-Joy mengalami kepindahan itu sebagai traumatis dan menolak untuk belajar bahasa Inggris dengan harapan dapat pindah kembali ke Argentina. Dia dididik di Hill House dan bersekolah di Queen's Gate School, berakting dalam produksi sekolah. Dia meninggalkan sekolah pada usia 16 tahun dengan alasan bullying dari sesama muridnya. Dia ingat Argentina semuanya hijau dan saya punya kuda dan hewan di mana-mana. Tiba-tiba saya berada di kota besar dan tidak bisa berbicara bahasa. Saya tidak benar-benar merasa seperti saya cocok di mana saja. Saya terlalu Inggris untuk menjadi orang Argentina, terlalu Argentina untuk menjadi orang Inggris, terlalu Amerika untuk menjadi apapun. Anak-anak tidak mengerti saya dalam bentuk apapun. Aku pernah dikunci di loker. Saya menghabiskan banyak waktu di sekolah menangis di kamar mandi. Taylor-Joy membintangi miniseri Netflix The Queen's Gambit sebagai Beth Harmon, seorang pecatur yatim piatu yang sedang naik daun ke puncak dunia catur sambil berjuang dengan ketergantungan obat dan alkohol. Serial dan penampilannya menerima pujian kritis luas. Pada tanggal 23 November tahun 2020, Netflix mengumumkan bahwa film itu telah dilihat oleh 62 juta rumah tangga sejak dirilis. Menjadi seri terbatas bernaskah terbesar hingga saat ini. Darren Franich dari Entertainment Weekly menyebut penampilan Taylor-Joy sangat menarik dan mencatat bagaimana dia berhasil di saat-saat tenang. Dan kelopak matanya menyempit saat dia menghancurkan lawan. Dan seluruh tubuhnya menunjukkan keputusasaan yang marah ketika permainan berbalik melawannya. Demikian pula Caroline Franke dari Variety menemukan dia sangat magnetis, sehingga ketika dia menatap ke bawah lensa kamera, tatapan tajamnya mengancam untuk menembusnya.
Taylor-Joy menerima banyak penghargaan untuk penampilannya, termasuk memenangkan Golden Globe, Screen Actors Guild, dan penghargaan televisi pilihan Critics. Pada tahun 2020, ia selanjutnya muncul dalam film drama Here Are the Young Men, disutradarai oleh Ellen Macken dan berdasarkan novel dengan judul yang sama karya Rob Doyle. Dirilis pada April tahun 2021. Pada tahun 2021, ia membintangi film horor psikologis Edward Wright, Last Night in Soho, dirilis pada Oktober tahun 2021. Dalam film tersebut, dia menampilkan versi lagu Petula Clark. Downtown, sebuah video musik Taylor-Joy menampilkan lagu di luar karakter di sebuah studio rekaman, dirilis bertepatan dengan rilis film tersebut. Pada tahun 2022, Taylor-Joy kembali bekerja sama dengan pembuat film Robert Eggers untuk peran utama dalam epik sejarah The Northman, yang digambarkan sebagai saga balas dendam Viking di Islandia pada pergantian abad ke-10. Film ini dirilis pada April tahun 2022 dengan penerimaan kritis yang positif. Selanjutnya, proyek yang akan datang, Taylor-Joy diatur untuk muncul dalam film periode David O. Russell. Amsterdam dijadwalkan untuk rilis pada November tahun 2022. Dia diatur untuk menggambarkan karakter tituler di Mad Max Fury Road, prequel Furiosa. Sejak tahun 2017, Taylor-Joy telah terikat untuk membintangi remake Robert Eggers dari Nosferatu karya F.W. Murnau. Tahun itu dia juga berperan dalam film drama The Sea Change pada Desember tahun 2020. Scott Frank, penulis sutradara The Queen's Gambit, mengumumkan bahwa dia berharap untuk memfilmkan adaptasi dari novel Vladimir Nabokov, Laughter in the Dark, yang dibintangi Taylor-Joy. Pada September tahun 2021, dia diumumkan telah terpilih sebagai pengisi suara Princess Peach di Super Mario Bros. Karya Aaron Horvath dan Michael Jelenic yang akan dirilis pada tanggal 7 April tahun 2023. Rematch. Mengomentari penampilannya di Torok Bridge, David Ehrlich dari IndieWire menyebut Taylor-Joy salah satu aktor muda terbaik dunia. Matanya, rambut, busur dewa asmara, dan aksennya telah disorot sebagai ciri khasnya. Sejak tahun 2020, ia terpilih sebagai duta merek seperti Victor & Rolf dan Tiffany & Co. Sejak tahun 2021, dia telah menjadi duta global untuk mode dan rias wajah Dior. Sebagai duta merek, dia sering terlihat menggunakan lipstik merah Dior untuk upacara penghargaan sebagai tampilan tanda tangannya. Reporter menempatkan Taylor-Joy dalam daftar Hollywood Rising Star 35 and Under 2016 dan dia termasuk dalam daftar serupa yang disusun oleh majalah W pada tahun 2017. Pada tahun 2019, ia muncul di daftar tahunan Forbes 30 Under 30, sebuah kompilasi dari pengusaha muda paling cerdas, inovator, dan mengubah permainan di dunia. Pada tahun 2020, ia dinobatkan sebagai penghibur terobosan tahun ini oleh Associated Press dan bintang breakout tahun 2020 oleh New York Post. Pada tahun 2021, majalah Time memasukkan Taylor-Joy dalam daftar 100 berikutnya. Pemimpin baru yang membentuk masa depan, dengan penghargaan yang ditulis oleh mantan juara catur dunia Garry Kasparov. Oke, itu tadi guys seputar dari profil dari aktris Anya Taylor-Joy. Komen di bawah siapa lagi yang akan kita bahas guys, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe, follow akun sosial media yang lainnya juga, dan sampai jumpa di video-video profil filmografi lainnya.